Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Safitri dari kelas 642A05 jurusan manajemen dengan NIM 64215012. Kali ini saya akan mempresentasikan paper ujian akhir semester mata kuliah karakter building dengan judul Konservasi Satwa Liar. Konservasi satwa liar adalah kegiatan pelestarian dan perlindungan hewan dan habitatnya untuk memastikan generasi mendatang dapat melihat dan mengetahui keadaan alami dan spesies yang hidup di dalamnya. Dengan mempelajari dan memahami ekosistem satwa liar, kita dapat melindungi dan menjaga habitat mereka. Manfaatnya secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada keadaan dan kualitas lingkungan dan manusia. Sebagian masyarakat di berbagai negara sudah mulai menyadari pentingnya melestarikan satwa yang ada di bumi. Berbagai cara telah dilakukan untuk melestarikan satwa. Salah satunya adalah tidak melakukan pemburuan terhadap satwa-satwa langka yang hampir punah, akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya melestarikan satwa-satwa yang hampir punah. Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh World Wildlife Fund Internasional mengingatkan bahwa perdagangan gelap satwa dan bagian-bagian tubuhnya yang kini mencapai nilai 19 miliar dolar tidak hanya mengancam habitat dan kelangsungan hidup berbagai jenis spesies dunia, namun juga mengancam stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional berbagai negara yang terlibat. Perdagangan dan pemburuan satwa liar. Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Perburuan binatang pada zaman itu bertujuan untuk dikonsumsi. Pada zaman sekarang ini, perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi, namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan, dan untuk kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar, terlebih satwa langka. Semakin langka hewan itu, maka semakin mahal harganya. Tren. Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai merupakan kawasan hutan yang ideal sebagai habitat alami untuk satwa. Keberadaan satwa penghuni hutan TNGC ini sangat penting keberadaannya, karena jika satwa itu punah secara lokal dari kawasan TNGC, maka itu artinya keseimbangan ekosistem di kawasan hutan TNGC akan terganggu. Kepunahan lokal merupakan salah satu ancaman besar untuk kelestarian kawasan TNGC. Isu yang pertama, terkait perdagangan ilegal satwa dilindungi, kejadian paling update adalah penggerebekan oleh tim Mabes Polri bersama Center for Orangutan Protection dan Jakarta Animal Aid Network di rumah pedagang di daerah Serpong, Tangerang, Banten pada Rabu kemarin tanggal 25 bulan 6 2014. Dalam penggerebekan ini, tim mengamankan seekor elang ular bido, seekor elang hitam, 2 ekor alap-alap sapi, dan 1 ekor lutung Jawa. Dalam satu lokasi, pedagang menjual satwa tersebut ke kolektor atau penghobi satwa dengan kisaran harga 800.000 sampai dengan 2 juta rupiah. Tergantung jenis dan tingkat langkanya satwa yang dijual, karena semakin langka harga akan semakin mahal. Isu yang kedua, pada akhir April tahun 2022 lalu, media dihebohkan oleh beberapa influencer dan artis yang memelihara beberapa satwa liar yang menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat. Salah satunya Alsyad Ahmad. Media mengatakan bahwa dia tidak mau mengembalikan 3 harimau peliharaannya ke alam liar. Dia berdalih upaya mengoleksi binatang liar sebagai bagian dari
upaya pelestarian satwa karena hutan yang menjadi habitat bagi sebagian satwanya tengah dalam bahaya. Bukan hanya harimau, Alshad Ahmad juga memelihara satwa liar yang dilindungi seperti binturong, rusa, hingga elang. Binatang-binatang ini kerap dipamerkan Alshad melalui akun YouTube-nya, yang ditonton oleh jutaan orang. Praktik terbaik dalam konservasi satwa liar. Keberhasilan pertama, keberhasilan penangkaran badak Sumatera. Secara in situ di Suaka Badak Sumatera, Taman Nasional Waikambas yang didirikan pada tahun 1998 dan telah menghasilkan 3 ekor anak badak. Yang kedua, melakukan teknologi inseminasi buatan pada populasi satwa liar dengan memasukkan sperma dari jantan ke dalam saluran reproduksi betina dengan bantuan manusia untuk menghindari depresi genetik dari populasi yang terfragmentasi atau populasi kecil seperti banteng di Taman Nasional Baluran dan badak Sumatera di Taman Nasional Waikambas. Yang ketiga, melakukan penangkaran ex situ Jalak Bali dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan stakeholder terkait, serta melakukan pelepasliaran atau reintroduksi secara masif ke alam, sehingga populasi jalak Bali di alam meningkat dari 15 pada tahun 2000 menjadi 452 pada tahun 2022 di Taman Nasional Bali Barat. Upaya dan tantangan konservasi satwa liar. Yang pertama adalah memberikan edukasi dan sosialisasi tentang satwa liar kepada masyarakat. Yang kedua, mendukung upaya pelestarian lingkungan. Yang ketiga, membuat penangkaran. Yang keempat, membuat papan larangan. Kelima, melaporkan orang yang berburu satwa langka. Dan yang terakhir, menghindari transaksi perdagangan ilegal satwa liar. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu berbagai cara telah dilakukan untuk melestarikan satwa. Salah satunya adalah tidak melakukan pemburuan terhadap satwa-satwa langka yang hampir punah. Akan tetapi, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya melestarikan satwa-satwa yang hampir punah. Upaya konservasi satwa langka di Indonesia yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Selama ini, masyarakat tidak tahu jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan banyaknya jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah tersebut. Yang harus mendapatkan edukasi dan sosialisasi ini adalah masyarakat yang tinggal di pesisir laut dan juga yang ada di sekitar hutan, untuk tidak membunuh atau memburu satwa langka yang dilindungi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.